siapa? Oh gampang, saya tahu. Kalau kalau tadi orang Kristen nggak tahu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari saudara Kainama dan Aristo. Mereka berdua ini tidak kalanya seperti dua orang badut yang selalu membuat kita tertawa dengan segala ilmu cocokmologi mereka. Dan kali ini kita akan melihat akrobatik apa yang mereka akan lakukan. Dan kali ini tema mereka adalah tentang Yesus yang adalah Mesias. Dalam pemaparan mereka mengatakan bahwa kata Kristus itu artinya nabi. Padahal dalam definisinya sendiri, kata Kristus itu bukan artinya nabi, tetapi yang diurapi. Mari kita akan lihat kelucuan-kelucuan yang dilakukan oleh kedua badut ini. Al-Masih dalam bahasa Arab artinya dibalur, diurapi, digosok. Ya, memang itu artinya Mesiah. Ha dalam bahasa Ibrani itu artinya de. Ha Mesiah, de Mesiah, orang yang diurapi. Kristus dalam bahasa ibunya. Baik. Bunga deh, Google kosong, strong definition G5547. Ya, nah itu. Kristus. Nah, ya. Siap, kakak. Oke. Cari ke bawah strong definition. Ada kan? Strong definition. Oke, ada kak. Ada blok bawah lah, ya nggak? Gampang aja. Malam ini cepat. Siapa? Oh gampang, saya tahu. kalau tadi orang Kristen nggak tahu. Strong definition sudah tahu ya. Jadi ini informasi dari Andreas. Siap. Silakan, Bu. Kristus. Dari G5548. Ya. Diurapi, yaitu Mesias, julukan Yesus Kristus. Syukron, pemirsa di screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman bisa saksikan sendiri bagaimana kedua badut ini mengutip dari Strong Concordance yang menjelaskan apa artinya dari kata Kristus. Tetapi meskipun demikian, mereka sudah tahu arti kata Kristus itu adalah yang diurapi. Tetapi anehnya mereka tetap ngotot mengatakan bahwa Kristus artinya nabi. Mari kita lanjutkan akrobatik dari kedua badut ini. 2, 3, 4, 5. Kembali ke yang tadi, strong definition, Google itu tadi, angkanya diganti. Angkanya diganti. Jadi H4899. Ya. Oke, silakan. Cari strong concordance strong definition, bawa lagi Bunga deh, pemirsa screenshot lagi kan gampang. Ya kan? Mantap kalau pakai data. Mantap dong. Emangnya yang M itu, aduh, itu satu room itu kacau, tidak ada dasarnya. Mau yang laki-laki yang perempuan tidak ada dasar, hancur. Begitu Kores masuk, acak-acakan mereka. Silakan Bunga deh. Mesiah dari H4886 diurapi, biasanya orang yang ditahbiskan dalam kurung sebagai raja, pendeta, atau orang suci, khususnya Mesias yang diurapi, Mesias itu. Bukan ya? Enggak ada Tuhan, enggak ada juru selamat, enggak ada penembus dosanya, enggak ada. Raja atau pemimpin pemerintahan atau presiden, pendeta atau imam. Bahasa Ibraninya kohen. Ya di screenshot pemirsa tuh ya. Raja, pendeta atau orang suci itu prophet, nabi. Udah selesai. Nggak ada lagi arti lain. Tidak ada arti lain. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kedua badut kita ini menunjukkan dari Strong Concordance definisi dari kata Mesias. Dan tidak berhenti di situ, di dalam Strong Definition-nya menunjukkan siapa saja yang bisa disebut Mesias. Di dalam definisi tersebut dikatakan raja, imam, dan orang suci. Tetapi yang menariknya adalah yang disampaikan Ustadz Kainama justru sebaliknya. Dia mengatakan bahwa Mesias itu adalah raja, nabi, dan juga imam. Padahal dalam definisi tersebut mengatakan yang biasanya mendapatkan urapan atau yang diurapi itu adalah raja, imam, dan juga orang suci. Di sana tidak mengatakan bahwa Mesias artinya imam, raja, dan orang suci. Raja atau pemimpin pemerintahan atau presiden, pendeta atau imam. Bahasa Ibraninya kohen. Ya di screenshot pemirsa tuh ya. Raja, pendeta atau orang suci itu prophet, nabi. Udah selesai. Nggak ada lagi arti lain. Tidak ada arti lain. Jadi teman-teman dengar sendiri,
kita tidak salah menuduh. Dia mengatakan Mesias artinya Raja, Imam, dan juga Nabi. Suci, khususnya Mesias yang diurapi, Mesias. Itu. Nabi Bukan ya? Enggak ada Tuhan, enggak ada juru selamat, enggak ada penembus dosanya, enggak ada. Raja atau pemimpin pemerintahan atau presiden, pendeta atau imam. Betul. Bahasa Ibraninya Kohen. Oke teman-teman, kita baru saja dengarkan strawman argumen yang disampaikan oleh saudara Ustadz Kenama. Dia mengatakan bahwa orang Kristen mengartikan Mesias sebagai juru selamat dan Tuhan. Padahal semua orang Kristen tahu arti dari Mesias adalah yang diurapi. Tidak pernah orang Kristen mengatakan bahwa Mesias artinya Tuhan dan juru Kita selamat. lanjut. Sekarang kita lihat dari 3 gelar ini, Raja, Imam, sama Nabi. Yesus masuk yang mana? Gitu kan? Ya, betul. Baru kita nanti tahu anti Kristus itu siapa. Kan gelarnya Kristus, benar nggak Bung Ade? Betul, Kristus. Kristus itu dikasih gelar kepada Yesus, benar ya? Betul. Berarti kalau anti Kristus berarti anti Yesus, betul nggak? Betul. Apakah orang Islam, saya pengikut Rasulullah Muhammad SAW, Bung Ade dan seluruh umat Islam di seluruh muka bumi anti Kristus kan gitu? Ya. Orang Kristen bilang bahwa mereka anti Kristus. Ya, kita jelaskan ini harus punya dasar yang kuat. Betul. Yang pertama apa? Yohanes 1:41. Bapak Andreas bilang, Mesias Yesus itu adalah Kristus, gitu ya. Kita lihat tadi artinya Kristus itu adalah Mesias. Bapak Andreas yang bilang Mesias itu artinya raja atau imam atau nabi, prophet atau profetes. Sudah selesai ya? Oke teman-teman, berulang-ulang kali dia mengatakan bahwa Mesias artinya Raja, Imam, dan Nabi. Padahal dalam definisi yang dia tunjukkan sendiri, justru mengatakan bahwa yang biasanya diurapi adalah Raja, Imam, dan juga orang suci. Raja, imam, atau nabi. 3 ya? Ya, oke ya. Nah, Yesus masuk yang mana? Yesus masuk yang mana? Iya. Nah, supaya kita tahu dulu Yesus masuk yang mana. Baik, langsung saja ke Bung Ade bisa buka New Testament in Hebrew. Oh, bisa kakak. Bisa. Oke ya pemirsa, Bung Ade boleh kasih lihat muka beta di sini supaya orang tidak sangka beta baca dari tempat lain. Oh, siap. Oke ya, pemirsa itu yang di atasnya kuf itu ada yod ya, saya baca ya. Fatomer Elaim Haisha Adoni itu artinya tuanku, manusia, bukan Adonai bacanya. Jadi tidak pernah Yesus dipanggil Tuhan. Adoni Roah, terlihat Roah. Anoki olehku, Ki Nabi, itu baris kedua paling pojok. Bacanya Nabi Atah, engkau Nabi. Itu Atah artinya bloknya dari sebelumnya. Nabi Atah, Nabi ya Atah, engkau seorang Nabi. Sejak kapan? Screenshot pemirsa ya. Sejak ini. Aduh, orang udah gak tahu tuh begitu. Jemaat Kristen, kau tuh ikut subscribe itu dia punya YouTube channel itu kok dibohongin tahu. Aduh kasihan kau dibohongi asli. Nabi Atah, engkau Nabi. Turun ke bawah kita tonton Bung. Oke teman-teman, baru saja kita melihat saudara Ustadz Kenama mengutip Yohanes 4 ayat 19 dari bahasa Ibrani. Dan di sana dia ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah hanya seorang nabi. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 19, ini adalah pernyataan seorang wanita Samaria kepada Yesus. Dan di sana dikatakan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Tujuan dari saudara Kenama menunjukkan ayat ini untuk membuktikan kepada orang Kristen bahwa Yesus hanya seorang nabi. Dan dia pikir orang Kristen tidak tahu ayat ini. Semua orang Kristen mengakui Yesus memiliki predikat sebagai seorang nabi. Geser pelan-pelan. Lagi geser terus, santai saja. Terus. Oke, baik. Itu yang pemirsa lihat ada seperti C tebal, lalu ada garis satu ya. Itu tuh. Ada C tebalik garis satu. Nah, itu di blok. Pemirsa di screenshot ya. Ini dari bibirnya Yesus. Ketika dibilang, Atah, Nabi Atah, engkau Nabi. Maka dia jawab apa? Kita baca ya, saya baca ya, pemirsa. Ikhwan fillah, Fayomer Elaiha, Yeshua. Tuh, ada tulisan Yeshua. Fayomer Elaiha, Yeshua ani, katanya. Ani huwa, saya Nabi. Terus mau bilang apa? Saya Nabi ya. Saya Nabi. Dah ya, jangan terlalu banyak ngomong. Screenshot aja pemirsa ya. Fayomer Elaiha, Yeshua, ani huwa, Handa daber Elaiha. Yesus yang bilang, akulah dia, akulah Nabi. I am he, I am the prophet. Ya. Oke teman-teman, kembali kita lihat Ustadz Kenama mengutip
lanjutan dari Yohanes 4. Kali ini dia membaca Yohanes 4 ayat 26, di mana di ayat 25 sebelum Yesus menanggapi pernyataannya, wanita itu mengatakan, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Lalu ayat 26 yang dibaca oleh Ustadz Kainama tadi mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi yang dimaksud Yesus di sini adalah akulah dia, yaitu Mesias yang akan datang itu. Jika Ustadz Kainama konsisten dengan pernyataannya tadi, menggunakan Yohanes 4 untuk membuktikan bahwa Yesus hanya seorang nabi, mungkin dia akan kaget ketika dia membaca Yohanes 4 pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 42. Di sana katakan, "Dan mereka berkata kepada perempuan itu, 'Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.'" Jadi ketika Ustadz Kainama menggunakan Yohanes 4 untuk membuktikan bahwa Yesus hanya seorang nabi, justru Yohanes 4 menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat. Pernyataan ini sangat telak menentang keyakinan dari Ustadz Kainama yang menolak Yesus sebagai juru selamat dunia.